Shalom, kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, hari Senin 3 Maret 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal, adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam bahasa Batak, pinuji made bata, amani Tuhan Yesus Kristus, naung menubuhok kita padua halihon, sian godang ni asi ni rohana, marhite-hite hahehion ni Yesus Kristus, sian akanamate, asa marpakirimon namangulu hita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus dilahirkan kembali. Apakah itu dilahirkan kembali? Lahir baru atau dilahirkan kembali merupakan salah satu ajaran penting dalam agama Kristen. Lahir baru atau dilahirkan kembali merupakan dampak paling radikal dari pekerjaan Allah terhadap respon orang berdosa untuk menerima karya penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Kelahiran baru merupakan hal yang harus dialami oleh setiap orang karena berdampak luar biasa bagi kehidupannya, yaitu seseorang yang dilahirkan kembali memiliki potensi untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi ciptaan baru, dan memperoleh status sebagai anak Allah. Ibarat seorang bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bayi ini tidak berbuat apa-apa tentang dirinya, tetapi dia pasrah oleh karena usaha ibunya dan yang menolongnya. Ketika dia sudah lahir, bayi membutuhkan asupan gizi yang cukup agar dapat mengalami pertumbuhan yang normal, dapat menghadapi kondisi alam agar imunitasnya kuat menghadapi serangan dari luar. Demikian hidup orang percaya. Kelahiran kembali kita adalah anugerah yang kita peroleh melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita perlu diberi asupan gizi rohani agar dapat menghadapi segala persoalan kehidupan dunia dan tidak mudah untuk menyerah apabila dihadapkan dengan masalah kehidupan. Semua itu kita peroleh jika kita telah dilahirkan kembali. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus ini sedang berbicara kepada umat Kristen yang tengah dianiaya di Asia Kecil. Surat ini dimaksud menyemangati mereka di tengah kesukaran yang dialami. Masa depan mereka terjamin akibat kebangkitan Yesus Kristus. Harapan mereka ada pada kemenangannya atas kematian dan kebangkitannya. Apapun persekusi yang dihadapi orang percaya tidak sebanding dengan berkat yang diperoleh ketika mereka dibangkitkan dan hidup abadi yang akan datang. Hidup yang penuh pengharapan ini juga memampukan kita hidup tanpa keputusasaan, meskipun kita mengalami penderitaan dan percobaan dalam hidup ini. Paulus juga mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 16-18. Saudara terkasih, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Seorang yang sedang berjalan, jika diambil kekuatannya, dia akan tetap berjalan walaupun melambat.
Seandainya diambil model hidupnya, akan tetap berjalan walau merangkak atau tertatih-tatih. Tetapi jika diambil harapannya, dia akan berhenti sama sekali. Di sanalah arti sebuah pengharapan. Mereka yang kehilangan pengharapan tidak bisa berbuat apa-apa. Hiduplah dalam penuh pengharapan karena Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan pengharapan kami. Engkau telah selamatkan kami sehingga dilahirkan kembali oleh kebangkitan-Mu, sehingga kami hidup dalam pengharapan karena nama-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.